Selamat datang di Agamapedia, tempat kita mengupas berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Hari ini, kita bakal jalan-jalan nih ke jantungnya Kalimantan, buat kenalan sama sebuah kepercayaan kuno yang menyatu banget dengan alam dan leluhur suku Dayak. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang dalam banget nih. Apa sih arti kehidupan yang sebenarnya? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh, karena buat kepercayaan yang mau kita bahas, pertanyaan ini adalah inti dari segalanya. Nah, inilah dia, keharingan. Namanya sendiri yang asalnya dari kata kuno haring itu artinya hidup. Jadi, ini bukan sekedar agama dalam artian sempit ya, tapi benar-benar sebuah panduan lengkap tentang cara menjalani hidup yang udah ada jauh sebelum agama-agama besar lainnya masuk ke Kalimantan. Biar kita makin ngerti soal keharingan, kita harus lihat dulu cara mereka memandang alam semesta. Dan untungnya, semua pandangan itu udah terangkum dalam satu simbol yang indah dan kuat banget. Jadi ada beberapa pilar utama nih dalam kepercayaan ini. Mereka percaya sama satu Tuhan yang Maha Esa, yang mereka sebut Ranying Hatala Langit. Mereka juga hormat banget sama roh para leluhur. Tapi yang jadi jantungnya itu adalah konsep keseimbangan kosmos, sebuah harmoni antara manusia, dunia gaib, dan alam yang harus terus dijaga. Semua ajaran ini diwariskan lewat kitab suci mereka, Panaturan. Dan yang luar biasa, semua prinsip tadi itu divisualisasikan dalam satu simbol yang sangat kuat. Batang garing yang juga dikenal sebagai pohon kehidupan. Yuk kita bedah bareng-bareng simbol ini. Bagian atas yang kayak tombak itu melambangkan dunia atas, tempatnya para roh. Terus wadah di bagian bawah itu adalah dunia kita, tempat manusia hidup. Nah, cabang-cabang yang ngarah ke atas dan ke bawah ini nunjukin keseimbangan abadi antara dua dunia itu. Mereka beda, tapi saling butuh. Dan di puncaknya ada burung enggang sama matahari, simbol perjalanan jiwa kembali ke surga. Dalam banget ya maknanya. Sekarang kita geser sedikit ke topik yang lebih serius. Kita bakal lihat gimana kepercayaan kuno ini harus berjuang mati-matian di era modern. Sebuah perjuangan besar buat dapetin pengakuan identitasnya. Garis waktu ini nunjukin betapa beratnya perjuangan mereka selama puluhan tahun. Bayangin, setelah merdeka, keharingan nggak diakui sebagai agama resmi. Situasinya jadi makin parah setelah peristiwa 1965, di mana penganut kepercayaan lokal ditekan buat pindah agama biar nggak dicap komunis. Puncaknya di tahun 1979, kebijakan KTP memaksa mereka harus milih antara agama resmi atau dikasih tanda strip. Ini benar-benar krisis identitas yang memaksa mereka buat ambil keputusan super sulit. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka memilih bersatu dengan Hindu? Yuk kita bedah keputusan strategis yang diambil pada tahun 1980 ini. Ternyata pilihan ini bukan asal-asalan loh. Ada banyak banget kesamaan teologis dan ritual antara keduanya. Sama-sama percaya pada satu Tuhan tertinggi, punya ritual persembahan yang disebut iatnya, dan upacara kematian yang kompleks seperti tiwah yang ternyata mirip dengan ngaben. Konsep harmoni kosmiknya juga nyambung banget sama konsep Trihitakarana dalam Hindu. Jadi ya, kesamaan-kesamaan inilah yang bikin Hindu jadi sekutu yang paling logis. Jadi intinya gini, integrasi ini adalah langkah pragmatis buat bertahan hidup. Ini cara mereka buat bisa dapat hak-hak sipil, akses ke pendidikan, dan yang paling penting, ya biar nggak diuber-uber lagi. Aliansi ini membuka babak baru yang membawa banyak banget peluang bagus, tapi sekaligus juga memunculkan masalah baru di dalam komunitas mereka sendiri. Sisi baiknya banyak banget. Mereka akhirnya dapat pengakuan resmi dari negara. Lembaga-lembaga seperti MBAH pun bisa berdiri. Generasi muda akhirnya bisa kuliah agama, dan mau ngadain ritual besar seperti tiwah juga jadi lebih gampang. Ini benar-benar membuka pintu buat mobilitas sosial dan partisipasi politik yang lebih besar. Tapi ceritanya nggak semulus itu. Identitas baru ini juga jadi bahan perdebatan panas di internal mereka. Soal masa depan, soal kemurnian ajaran keharingan. Wah, jadi rame. Nah, dari sini kita bisa lihat gimana komunitasnya jadi terbagi. Di satu sisi ada MBHK yang pro-integrasi. Tapi di sisi lain muncul organisasi kayak MAKI yang tetap berjuang supaya keharingan diakui sebagai agama mandiri dan MUKK yang mendukung statusnya sebagai aliran kepercayaan. Jadi ada visi yang beda-beda banget soal masa depan mereka. Dan ini membawa kita ke hari ini, dan sebuah keputusan super penting yang sekali lagi mengubah arah masa depan keharingan.
Momen penting itu terjadi di tahun 2017 yang menawarkan jalan lain untuk pengakuan. Di tahun itu, Mahkamah Konstitusi bikin putusan yang bersejarah banget. Aliran kepercayaan akhirnya diakui secara resmi. Artinya apa? Artinya, kepercayaan asli kayak keharingan sekarang punya identitas hukum sendiri, di luar 6 agama resmi dan bisa ditulis di KTP. Ini benar-benar sebuah game changer. Nah, karena putusan ini, sekarang komunitas keharingan ada di persimpangan jalan lagi. Mereka punya pilihan baru, mau tetap jadi bagian dari Hindu, atau menempuh jalur sebagai kepercayaan yang mandiri dan diakui negara. Dan inilah yang bikin perjalanan keharingan itu luar biasa banget. Ini bukan cuma cerita tentang bertahan, tapi tentang ketahanan yang cerdas dan strategis. Mereka nggak diam aja, tapi aktif mencari jalan supaya cara hidup mereka tetap lestari. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Sekarang, dengan berbagai pilihan identitas yang udah diakui, gimana caranya keharingan akan menyeimbangkan tradisi kuno mereka dengan semua tantangan dan peluang di dunia modern? Jalan mana yang kira-kira bakal mereka pilih? Perjalanan mereka jelas masih panjang dan menarik buat diikuti. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.